manfaat rawat inap di Prudential itu kan ada 3, betul ya? Apa yang pertama? Yang biasa Anda tawarkan ke nasabah? Prumed, PHS, Prumed, PPH, Prumed cover, ya kan? Kemudian ada PPH. PPH. Besok ada training PPH Plus, ya, baik PPH Plus maupun PPH Syariah Plus. Satu lagi adalah Pru HS Cover Plus, ya. Dulu Pru HS Cover ada sebelumnya namanya Pru HS 75, ada Pru HS 65, ya. Pru HS itu sudah melalui berbagai macam penyempurnaan. Untuk PPH ada satu lagi penyempurnaan, ya, supaya lebih maksimal manfaatnya. Besok baru kita bahas di Diandra Convention Center jam 9 pagi, ya. Materinya padat, pastikan Anda datang on time. Dan kalau Anda mau dapat pouch untuk tab Samsung Anda, silakan hadir. Kalau bisa jam 8 udah nyampe. Coach itu covernya atau Pak? Covernya, bagus kok. Makanya kok. Belakangnya ada tulisan Pro University. Dulu pada saat saya upload di sosmed banyak yang nanya, Pak itu dijual di mana? Besok jadi buat Anda cuma-cuma. Cuma 500 ya Pak? Apa? 500 dapat Iya, semua. cuma 500. Yes. Yang tanggal 15 enggak? Tab Samsung yang kerjasama sama Pro tuh 8. punya belelanya apa? Iya, waktu itu. Dia segituan. Ya. Ini cukup kok segitu. Loh, Pak, yang tanggal 15 enggak ada. Kali ya? Enggak dapat. Tanggal 15. Dapat juga. 15 daftar lagi. Tapi kalau besok yang datang udah Dapat. enggak, kalau udah habis ya terpaksa nggak dapat. Kode check-in buat apa? Buat besok ya besok. Ya, yang hari ini. Sudah makan apa? Kalau mau daftar di Prupos lebih bagus ya, tapi tetap ada besok di CLCK. Tapi untuk mendapatkan coach itu, tempat tab itu bukan berdasar daftar duluan di Prupos atau enggak, yang datang duluan. Ya. Acak. Siapa cepat dia dapat. Ya. Jam 7 sudah buka ya Pak? Jam 7 belum buka Pak. Itu kelepo beneran itu nanti Pak Jam. Ngapain? Di pasar Pak. Kalau perlu nginep di bumi Surabaya sekalian Pak, biar dekat ya, tinggal nyebrang. Hospitalization rider yang kita bahas hari ini tidak PPH, tapi adalah Prumed dan HS Cover Plus. Ya. Kalau diurut dari biaya asuransi yang paling ekonomis ke yang paling mahal, itu kan pertama Prumed, betul ya? Prumed itu biaya asuransinya paling ekonomis. Saya nggak bilang paling murah. Kalau murah kesannya murahan gitu kan. Paling ekonomis itu Prumed. Kemudian yang middle apa? HS Cover Plus. Baru kemudian yang terakhir PPH. Dari segi konsepnya aja udah beda. Kalau Prumed itu sistemnya reimburse, ya kan? Iya. Prumed itu, ini kode check-in ya, yang check-in langsung masukin kode itu aja. Kalau Prumed Anda mengenal istilah reimbursement. Kalau di Pru HS Cover Plus, reimburse bisa juga nggak Bapak Ibu? Bisa kalau bukan di rumah sakit tekanan. Ya. Atau kalau berobat di luar negeri kecuali Amerika Serikat, Jepang dan Kanada, itu kan reimburse. Tapi sebetulnya kalau Pru HS Cover Plus, selama sakitnya di rumah sakit tekanan dan sudah menunjukkan kartu, dia bisa jadi cashless. Cashless itu berarti nasabah tidak perlu keluar uang sepeser pun selama di rumah sakit. Ya, di cover full selama tidak melebihi plafon. Kalau melebihi batas maksimal yang di cover di plafon, berarti harus bayar sendiri. Jadi Pru HS Cover Plus itu adalah inner limit. Inner limit itu apa? Ada batasannya. Ya, kalau lebih dari batas harus nombok sendiri. Gitu kan? Nah, satu lagi Prudential punya PPH. Kalau PPH itu sistemnya jenisnya bukan cashless, bisa sih cashless sebetulnya. Tapi kalau PPH itu adalah asuransi yang kok S-nya 2. Ini aja ya. S-charge atau sesuai tagihan. Atau beberapa agent nyebutnya on bill.
istilah on bill itu sebetulnya kurang tepat ya. Itu bahasa marketing, bahasa pemasaran. Yang betul itu S-charge. S-charge itu gimana? Ada beberapa manfaat di tabel itu yang di cover full, nggak ada batasannya. Ya, kalau HS kan beda ada batasannya, aneka perawatan ada batasannya, ya kan? Tapi kalau PPH itu S-charge. Kalau di PPH limit tahunannya habis, masih ada bumpernya nggak Bapak Ibu? Ada, namanya apa? Limit boosternya langsung Jalan. ya. Tapi sejauh ini apakah sudah ada nasabah PPH Anda yang annual limitnya sudah habis bis Belum. sampai harus mengambil limit booster? Belum. Masih 0% dari seluruh nasabah PPH di Indonesia itu yang sudah memakai limit booster. Jadi sebetulnya annual limit udah cukup. Ya, tapi memang belum ada perusahaan asuransi lain yang ngasihin limit booster ke nasabah. Ya, jadi kalau nasabah Anda itu ngomong PPH-mu sama S-charge-nya asuransi lain itu beda ya. Ternyata kok di perusahaan asuransi lain itu lebih mahal. Kalau di Pru biaya asuransinya lebih ekonomis sedikit daripada kompetitor. Kalau di perusahaan asuransi lain, contohnya kalau PPH itu kan paling gede limitnya berapa? 8 juta. 8 juta itu kan totalnya 35M. Mm-mm. Ya kan? Padahal itu sebetulnya limit boosternya 20M. Mm-mm. Kemudian limit tahunnya 15M. 15M. Tapi kalau di kompetitor 35M itu sudah unggul annual limit. Makanya dia mahal. Ya kalau Pru kan pinter dipecah jadi dua. Satunya dijadiin limit booster, satunya annual limit. Itu yang membuat kita biaya asuransinya jadi tampak lebih ekonomis, jadi lebih kompetitif ketika Anda tawarkan ke calon klien. Kita tidak ngomong S-charge dulu hari ini, kita akan banyak bicara S-charge besok, ya. Kalau besok belum paham gimana Pak? Karena besok rasanya nggak akan dibuka sesi tanya jawab massal pesertanya. Anda pokoknya dengerin aja, ya besok itu. Kalau Anda mau nanya-nanya, nanti mulai tanggal 18 ada kelas-kelas kecil di sini, silakan Anda datang. Ya, tapi simpel kok. PPH Plus itu sebetulnya blasteran PPH dan CHC. Ya, blasteran antara itu, blasteran antara PPH dan CHC. Batas usianya sampai usia 99 tahun. Ya, totalnya 365 hari full setahun coveragenya. Jadi udah nggak ada batasan hari dan seumur hidup. Ya, dan masih banyak kelebihannya yang lain. Kalau Anda udah mau kepo, ngintip materinya seperti apa di Profor sudah tersedia. Ya. Ya, Anda bisa baca-baca. Oke, lindungi kekayaan terbesar Anda, karena kekayaan terbesar dari kita semua itu sebetulnya adalah kesehatan. Betul ya Bapak Ibu ya? Duitnya banyak, komisinya ngalir terus, tapi kalau sakit menikmati nggak kira-kira? Enggak. Ya, jadi kesehatan itu adalah aset yang paling besar dalam hidup kita. Mari kita jaga kesehatan jasmani kita, apalagi kalau Anda kepala keluarga atau orang yang posisinya krusial dalam keluarga demi orang-orang yang kita sayangi. Ini ada beberapa pendapat orang tentang kesehatan. Yang pertama gini, ada orang ngomong, saya banyak konsumsi sayur dan buah dan juga olahraga yang teratur. Jadi saya merasa sangat sehat, nggak usah beli polis. Ada nggak yang ngomong seperti itu? Ada. Apakah jaminan kalau orang modelan seperti ini itu sudah pasti terhindar dari penyakit? Belum tentu. Dulu Haji Mas Said sehat, ya badannya bugar, tapi meninggal dunia justru pas olahraga. Nah, olahraga itu kan identik dengan sehat, tapi ini kok olahraga meninggal. Ya kan, resiko kehidupan tidak ada yang pernah ada yang tahu. Saya mengikuti program diet terkenal yang sudah terlihat hasilnya dan merasa sangat sehat. Siapa yang lagi program diet? Ada nggak? Mbak Nida lagi diet nggak? Tidak. Siapa yang lagi diet? Pantas sang six pack ya. Langsung dikepes-kepesin perutnya. Kokun big pack Pak. Apa? Big Big pack. pack. Big pack.
Diet apa yang terkenal dan biasa Anda mungkin punya teman terus ikut program DC. diet? Ayo. Diet mayo. Diet mayo itu kayak gimana? Tidak makan garam. Ya, nggak boleh makan yang asin-asin. Jadi makanannya semua plain, nggak ada minyak dan seterusnya. Ya. Ada lagi diet Deddy Corbuzier. keto. Ada diet keto. Kalau keto gimana dietnya? Hanya makan lemak baik, makan daging, makan bakso gitu malah boleh, tapi nggak boleh minyak. Ya, makan bakso nggak masalah, tapi minyak nggak boleh. Makan spaghetti diambil dagingnya aja, spaghettinya nggak boleh. Nah, makan sate lontongnya disisihin, lontongnya aja boleh, itu enak. Lontongnya nggak boleh, hanya makan satenya aja. Saya Keto. diet keto aneh gagal ya. Iya, apa Pak? Dia prospek. Diet prospek. Kalau Siska diet mayo, mayoritas gagal ya. Kadang-kadang gitu. Sebetulnya diet itu manusiawi sekali lah ya. Pengen instan, betul ya. 2 minggu sudah nggak makan yang asin-asin kok tetap berat badannya turun 1 kilo. Terus akhirnya pindah metode diet yang lain. Ini pengalaman saya pribadi. Itu jelas nggak akan turun karena maunya instan. Coba diseriusin dietnya, sebulan turun 1 kilo, tapi habis itu langsung turunnya cepat, 2 kilo, 3 kilo. Jadi baru kelihatan efeknya tuh 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau Anda telaten dengan satu metode yang sama. Kalau Ya. mau diet lebih gampang, ada Pak. Apa? Bawa duit cuma 10.000. Itu ngirit bukan diet ya. Ngirit hemat itu namanya. Gak apa-apa, bawa duit 10.000, OVO-nya 1 juta. Bayarnya semua pakai OVO. Ya kan? Saya punya postur tubuh ideal dan saya bangga akan tubuh dan kesehatan. Ada juga orang yang berpikir seperti itu. Saya memiliki uang yang banyak dan jika sakit, saya punya dana untuk membiayai. Ini ya, biasanya objection yang disampaikan calon nasabah. Saya ingin menikmati hidup saya dengan makan makanan enak. Justru itu Pak, saya juga hobi makan enak. Tapi saya punya polis prudensial. Kalau sewaktu-waktu saya terkena sakit atau kena kondisi yang agak kritis, prudensial yang cover. Ya, nggak masalah dong makan makanan enak. YOLO, you only live once. Ya, nikmati aja, asal sudah punya proteksi, gitu Pak. Ya, lebih baik saya fokus pada karir dan menggunakan penghasilan saya untuk membayar lainnya daripada membayar membership gym. Terus sehari-hari saya selalu duduk di depan komputer tanpa banyak aktivitas gerak. Pekerjaan saya membuat kekurangan waktu untuk istirahat ataupun olahraga. Ini biasanya agent pro. 2 ini. Ya. Dulu mungkin Anda hobi olahraga setiap sore pulang kantor. Sekarang udah full time di pro. Daripada nge-gym mending prospek. Buka pro force terus sampai malam. Akhirnya terbengkalai sudah membership gym mahal-mahal gak pernah didatengin. Ya kan? Kemudian kadang-kadang agent prudential itu appointmentnya numpuk-numpuk. Kalau siang apalagi, kan orang paling gampang ditemuin kalau siang kan. Jam 1 udah ketemu lagi, jam 12 ada janji, waktunya cuma 15 menit. Selewatan yang lewat cuman KFC misalnya, drive-thru. Akhirnya makan ayam goreng Kentucky, ya. Sorenya ganjel gorengan. Jadi 5.000 TOP apa tahu isi ya kan? Karena nggak seperti itu. Asal ganjel aja yang penting kenyang. Itu kalau dibiasakan jadi sehat nggak Bapak Ibu? Enggak. Makanya saya selalu sama agent pro itu yang kalau nunggu training di depan situ atau ada 2 sesi seperti ini ya, itu terus ngumpet-ngumpet buka bekal gitu. Makan sambil ngumpet-ngumpet takut ketahuan Pak Security kan diomelin. Itu bawa dari rumah makannya. Ya, kalau masak sendiri dari rumah kan fatnya bisa diminimalisir, dihilangkan bahkan minyaknya juga bagus. Ya, itu justru bagus loh Bapak Ibu bawa bekal dari rumah daripada makan junk food setiap hari. Apakah Anda termasuk salah satu di antara ini? Searah jarum jam, minum minuman beralkohol.
Nah, ya. Merokok. Siapa di sini yang merokok? Pak Gunawan merokok nggak? Kurang olahraga nih. Pak Robi? Iya. Oh, Pak Robi. Oh, cerutu. Itu, Pak. Stres. Stres iya, cenderung. Kenapa kok stres, Bu? Kurang omset, Kurang omset, kurang rekrut. kurang rekrutan. Ini Kurang- saya, kok yang kirim saya cowok ya? Bapak-bapak lagi. Kurang training. Kurang training, akhirnya stres, ya. Kurang istirahatnya juga biasanya agent prudential. Karena kadang-kadang Anda mau ketemu pedagang gitu atau punya bisnis, punya toko. Biasanya mau ditemuinya malam pas tokonya tutup. Itu kan waktu kita istirahat ya. Prospeknya sampai midnight bahkan. Akhirnya kita kurang istirahat demi menjemput rezeki gitu kan. Begadang sampai malam. Kurang olahraga. Makan dan minuman yang tidak sehat. Tadi udah saya katakan ini. Dan orang Surabaya kan karakternya suka mencoba hal baru. Di TK dia baru buka langsung coba. Di jalan apa baru buka langsung coba. Ya, semua dicobain. Secara nggak sadar berarti setiap bulan sering dong makan yang nggak sehat, junk food. Itu juga harus diwaspadai karena memang 80% masyarakat Indonesia itu gaya hidupnya nggak sehat. Ya, rata-rata kenaikan biaya kesehatan tahun 2017 itu sebesar 7,8%. Kemudian penting nggak asuransi untuk kesehatan? Pasti penting banget. Indonesia aja mewajibkan masyarakatnya untuk memiliki apa Bapak Ibu? BPJS. BPJS itu sudah kena inflasi berapa kali naik iuran? Anda ngikutin? 2 kali. 3 kali ya? 2 kali atau 3 kali ya? 2 sampai 3 kali lah ya untuk kenaikan biaya asuransi. Ada ilustrasi. Anda kalau nasabah Anda usia produktif 30-an sampai 40-an tahun. Masa produktif itu berarti earning and collecting money, ya. Lagi giat-giatnya ngumpulin duit karena orang usia produktif itu keinginannya banyak banget dan juga jangka panjangnya juga kebutuhannya banyak, ya. Ketika sedang asik earning and collecting money, tiba-tiba terkena sakit, kena demam berdarah aja, opnam seminggu, udah berapa kira-kira biayanya? 15 juta sampai 20 juta, tergantung rumah sakitnya di mana. Ya, pilih mana? Oh, bayar sendiri atau dibayarin asuransi? Pertanyaannya kan gitu. Kalau Anda prospek nasabah yang dewasa, berakal sehat, pasti jawabannya ya nggak mau bayar sendiri, ya kan? Karena jika bayar sendiri tentunya akan mengeluarkan uang dari tabungan pribadi dan mengganggu cash flow. Padahal duit yang dikumpulin ini kan sebetulnya tujuannya untuk mungkin dana pendidikan, dana pensiun, dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau punya kartu HS, ini kartu yang lama ya. Jika punya polis dengan manfaat kesehatan, maka biaya pengobatan dibayarkan oleh pihak asuransi. Jadi tabungan pribadi tidak terganggu dan hidup tetap tenang. Ya, kehebatannya punya asuransi kesehatan. Bisa dipilih. Kalau mau yang ekonomis ngambil yang rebel, ya. Kalau nasabah Anda middle, bisa diambil yang inner limit. Di Prudential kalau inner limit itu punya HS Cover Plus, ya. Kalau nasabah Anda tingkat kemampuan finansialnya bagus, middle up, bahkan nasabah Anda itu tipikalnya high net worth, ya, orang kaya banget, silakan diambilin yang S-Charge atau on bill. Tapi kalau asuransinya sudah S-Charge, ini pasti bisa cashless, bisa reimburse juga. Tapi kalau yang reimburse jangan harap bisa cashless ataupun S-Charge. Makin ke bawah bisa mencakup yang ke atas, tapi yang atas belum tentu bisa yang bawah. Itu ya. Nah, konsep asuransi jiwa itu bisa untuk proteksi income, bisa untuk pensiun, investasi jangka panjang, pendidikan dan juga kesehatan. Nah, kita bahas sekarang yang kesehatan ini. Solusi Prudential ada 2 manfaat tambahan rawat inap. Yang pertama ada HS Cover Plus, yang kedua Prumed Cover. Perbedaan paling basic apa antara Prumed Cover dengan HS Cover Plus? Manfaatnya beda. Manfaatnya jelas beda.
lebih menyeluruh yang mana Pak? Yang HS Plus, Cover HS Plus. Cover Plus. Perumahan ada kartunya nggak? Nggak ada. Nggak ada identitas buat nasabah, nggak ada kan tanda pengenal. Kalau HS Cover Plus ada tanda pengenalnya berupa kartu. Kalau Perumahan Cover, nasabah reimburse, betul ya? Kalau ini cashless, ada yang bantuin lagi pihak ketiga. Sekarang kerjasama dengan apa? Kalau HS Cover Plus? Sama SOS atau S Medica? SOS. S Medica itu hanya untuk PH. PPH. PPH, CHC juga bisa untuk S Medica. Ya. Jadi Perumahan Cover itu hanya memberikan penggantian rawat inap, tindakan bedah dan ICU sesuai satuan manfaat. Per jiwa sekarang hanya boleh ambil Perumahan maksimal berapa unit? 10. Hanya 10 unit. Kalau dulu boleh berapa Bu? Ingat nggak? 25. Sekarang cuma boleh 10. Iya. Sejak ada sejak ada PPH. Kalau orang Tahun 2017 awal. kalau nasabah mampu kan nggak apa-apa. Tapi nasabah mampu boleh, tapi nggak boleh sampai over insurance. Karena kalau nasabah itu over insurance bisa terjadi moral hazard. Moral hazard itu apa? Kalau Anda pengen opnam terus biar dapat duit. Ya kan, moral hazard apalagi bisa memicu nasabah untuk klaim supaya dapat duit keluarga. Intinya moral hazard itu mencurangin bully asuransi. Ya, nggak boleh makanya. Setiap orang tetap dipagerin. Kayak kemarin tuh angioplasti per jiwa hanya boleh maksimal berapa? 200 juta. Kan itu tujuannya supaya nggak over insurance. Pak, Perumahan ini masih bisa Masih. maksimal 10 unit berarti 400.000 per hari. Cuma 400.000 per hari. Kecil kan? Ya, kalau pulang. Makanya banyak agent yang sudah mulai meninggalkan Perumahan. Siapa yang tahun ini 2019 prospek terus dikasih Perumahan? Ada nggak? Kan udah nggak ada. Lah cuma 10. Lama-lama discontinue nih, hilang juga. Kalau 25 kan terasa Pak. Enggak, Perumahan Cover tetap jalan. Kalau 25 unit Ya, terasa. Perumahan Cover nggak pernah discontinue. Nanggung. Kalau 25 unit masih terasa. Kalau 25 masih. Memberikan penggantian biaya perawatan rawat inap di rumah sakit sesuai tabel. Ada berapa plan Bapak Ibu kalau HS Cover Plus? 220, A, B, C, D, E, F, G, H, 8. PPH Plus kan ini juga 8 itu. Plafon yang baru. Kalau dulu kan cuma 6 PPH yang biasa. Kemudian, nah ini ketentuan dasarnya. Kalau HS Cover Plus itu usia masuknya 1 bulan sampai 65 tahun. Kalau Perumahan Cover adalah 15 hari sampai 64 tahun. Ya. Perlindungannya kalau HS Cover Plus sampai usia 55, 65 dan 75. Kalau Perumahan Cover hanya 55 dan 65. Tidak tersedia perlindungan 75 tahun. Manfaatnya sampai plan H. 1 plan per jiwa, ya. Perumahan Cover itu maksimal tidak boleh lebih dari 25 unit. Ini untuk polis lama. Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Menggambarkan bahwa untuk nasabah polis lama itu nggak jadi diturunin, disesuaikan jadi 10. Contoh nih, kan tadi saya ngomong Perumahan itu aturannya maksimal 25 menjadi 10 itu kan sejak ada PPH tahun 2017 launching. Nasabah yang dulunya Perumahannya udah maksimal 25, ketika ngambil PPH terus nggak diturunin jadi 10 gitu, nggak, tetap 25 nggak masalah. Iya. Tapi untuk nasabah baru Bisa. 10 cuma, makanya di sini tetap harusnya 25. Tapi jangan misunderstanding, ya. Berakhirnya pertarungan kapan? Saat masa perlindungan berakhir, saat polis PGB atau PSDB-nya berakhir, dan hal lain yang mengacu pada polis. Mungkin nggak Prudential menutup sepihak Pro HS atau Perumahannya nasabah? Mungkin. Kalau ternyata ditemukan kecurangan, ada pre-existing yang tidak disampaikan, biasanya sih itu non-disclosure, ya. tipuan. Limit maksimalnya, total batas maksimal yang bisa dimiliki tertanggung untuk keseluruhan produk kesehatan Prudential Indonesia adalah 4 juta per jiwa, termasuk hospital care, Perumahan Cover. Hospital care ini manfaat kita yang lama, ya, asuransi tradisional.
4 juta ini asalnya dari mana Bapak Ibu? Maksimal 4 juta itu asalnya dari mana?